adik-adik. Wah, gimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita akan ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Kak Festi mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk ibadah roki, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kebijaksanaan dalam mengikuti ibadah roki pada hari ini. Kiranya juga Tuhan, semua pujian yang kami naikkan untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk ibadah roki pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik roki, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Nah, Kak Festi mengajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Udah gak ada yang tidur-tiduran lagi atau lagi duduk. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menggunakan anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, mari kita katakan KASIH. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian, mari kita nyanyikan terima kasih Bapa. Atasku, kebaikan-Mu sempurna.
kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan bersama-sama dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan hikmat kepada setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik Rocky, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sehat semua, apalagi tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama ya. Nah, hari ini kakak mau ngajak adik-adik untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan sama melalui kisah Tuhan Yesus dan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan.
ada 2 kisah nih yang kakak mau ceritakan buat adik-adik hari ini. Yang kita mau lihat contohnya dari 2 kisah ini. Kisah yang pertama, jadi Guru kami sudah berjalan begitu jauh dan kami meminta kebaikan Anda untuk 1 malam saja. Beritahu gurumu, ia tidak diterima di kota kami. Kami orang Samaria, kalian jangan berhenti di sini. Jika kalian mau pergi ke Yerusalem, pergilah. Ayo, pergi. Guru, orang Samaria menolak kita masuk ke kota mereka. Tuhan, apa Engkau ingin kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka? Kamu tidak tahu roh mana yang menguasai kamu. Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Orang Samaria akan selalu bertentangan dengan orang Yahudi dan akan selalu demikian. Kisah yang pertama ini, waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus tuh menyuruh beberapa orang untuk berjalan, udah jalan duluan aja ya, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, orang-orang tersebut masuk lewat di sebuah desa yang namanya Samaria. Nah, lewat di sebuah desa yang namanya Samaria. Tapi tahu nggak adik-adik yang orang Samaria lakukan kepada Tuhan Yesus saat itu? Mereka menolak Tuhan Yesus. Ini kan orang Israel. Mereka nggak boleh lewat sini. Sana. Nggak boleh, ditolak sama orang-orang Samaria. Gitu. Orang Samaria dan orang Israel, meskipun daerahnya deketan, seperti di peta yang kakak tunjukin ini, mereka tidak pernah bersahabat adik-adik. Karena pernah ada pertentangan antara orang Israel dan orang Samaria saat itu. Nah, pada saat terjadi pertentangan tadi, ada 2 murid Yesus nih, yang namanya Yakobus dan Yohanes. Mereka bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan mau nggak kalau misalnya sekarang nih kita berdoa nih supaya api dari langit turun, terus binasakan nih semua orang Samaria di sini. Kira-kira Tuhan setuju nggak ya dengan idenya Yakobus sama Yohanes? Tiktok. Tuhan tidak setuju ya. Tuhan malah menegur Yakobus dan Yohanes saat itu. Nah, itu kisah yang pertama. Dari kisah yang pertama kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membinasakan atau memusuhinya atau musuhi orang yang menolak Tuhan Yesus, tetapi untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua ini kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ketika Tuhan Yesus dapat pertanyaan dari ahli Taurat. Nah, ahli Taurat itu guru agama, jadi contohnya ya orang yang ilmu agamanya tinggi saat itu, yang mengajar agama juga. Tuh. Seperti apa kisahnya? Yuk kita sama-sama nonton videonya. 1, 2, 3. Cring! Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Wah, itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Nah, dari kisah perumpamaan ini, menurut adik-adik, siapa sih yang sesama manusia bagi orang dirampok tadi? Siapa yo yang sesama manusia? Apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Nah, adik-adik, dari 2 kisah tadi kita melihat contoh dan belajar. Yang pertama dari orang Samaria. Orang Samaria tersebut mempraktekkan belas kasihan kepada orang yang dirampok, meskipun dia nggak tahu orang yang dirampok itu orang mana, berasal dari mana. Bisa aja kan dia mau lihat-lihat dulu, kalau ini orang Samaria juga aku tolongin deh. Tapi kalau orang Israel enggak deh, kan bangsaku bermusuhan sama mereka. Dia tidak seperti itu ya. Dia tolong saja tanpa dia tahu orang tersebut dari mana, tanpa dia memandang latar belakangnya orang tersebut dari mana. Kemudian yang kedua, kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria, Tuhan Yesus gak boleh lewat di desanya orang Samaria. Tuhan Yesus tidak membalas perlakuan orang Samaria, bahkan Tuhan tidak menghukum orang Samaria. Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat ingin kita mengikuti teladannya untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ia tidak membeda-bedakan kasihnya loh. Kasihku lebih banyak buat orang Israel deh. Kasihku lebih banyak buat dia deh, kasihku lebih banyak buat B deh. Kalau B sedikit aja deh. Enggak ya, Tuhan Yesus enggak seperti itu. Adik-adik tahu nggak, bagi orang Yahudi dan orang Israel zaman dahulu itu, yang mereka anggap sesama adalah hanya orang sebangsanya yang sama-sama berasal dari Israel atau sama-sama orang Yahudi saja. Kalau bukan orang Yahudi, mereka tidak anggap sesamanya. Sedangkan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mengasihi muridnya, mengasihi orang-orang yang mengikuti ajarannya, mengasihi orang Israel, mengasihi orang Samaria, bahkan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Melalui perumpamaan ini, adik-adik, kita belajar Tuhan Yesus bahwa sesama manusia yang dimaksud Tuhan Yesus adalah semua orang, siapapun itu, yang beda suku, beda budaya, beda agama, beda bangsa, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun, itu tetap sesama manusia bagi kita adik-adik dan perlu kita kasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi siapapun kita, mengasihi apapun yang kita miliki, gak peduli baik atau buruk keadaan kita ya. Nah, Tuhan Yesus mau kita juga berbuat seperti itu adik-adik, bisa mengasihi orang lain tanpa memandang siapa mereka berasal dari mana, mereka sama gak kesukaannya dengan kita, gak kayak gitu ya. Tuhan Yesus mau kita mengasihi semuanya. Oke.
Siapa yang pengen mengasihi seperti Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Ya, semua mau mengasihi ya seperti Tuhan Yesus. Mengasihi semua orang, baik itu orang Israel, Samaria, bahkan kita semuanya dikasih oleh Tuhan tanpa memandang suku dan agama, tanpa memandang dari mana asalnya. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Ya, kita sama-sama melakukan firman Tuhan ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan nih Kak supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus tadi, mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan? Ada 3. Yang pertama, ingat. Nah, kita harus selalu ingat kasihnya Tuhan Yesus kepada kita itu kasih yang sangat besar. Tuhan itu sudah rela mati buat kita. Tuhan Yesus tidak pandang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Tuhan Yesus tidak pandang itu. Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya, adik-adik. Kemudian yang kedua, terima. Kita perlu menerima kasih Tuhan Yesus ya. Nah, maksudnya apa Kak? Maksudnya adalah kita perlu menerima kasih Tuhan untuk memenuhi hati kita. Kita perlu terus menerima kasih Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita menerima kasih Tuhan, maka kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa melakukan, kita bisa mengasihi orang, itu semua dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah kasih. Betul. Kita perlu kasih atau kita perlu memberi. Kalau kasih kan berarti kita mau memberi ya. Kita perlu memberi kasih Tuhan yang besar itu kepada orang di sekeliling kita. Kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita, guru kita, tetangga kita, atau bahkan kepada orang yang memusuhi kita juga, adik-adik. Kita perlu memberi kasih Tuhan buat mereka. Kita perlu memberikan kasih, memberikan teladan buat mereka. Nah, contohnya perbuatan apa ya Kak ya yang bisa kita lakukan? Tentunya perbuatan yang sanggup untuk kita lakukan dan perbuatan yang bisa menjawab kebutuhan orang. Misalnya nih, berdoa untuk teman yang sedang sedih. Kemudian memberi makanan kepada tetangga kita. Terus menyapa dan memberikan senyuman kepada semua orang, bahkan kepada orang yang memusuhi kita atau yang suka marah-marah sama kita tetap mengasihi, sapa aja dia, kasih aja dia senyuman gitu. Kemudian apalagi ya yang bisa kita lakukan? Bisa memberi mainan mungkin adik-adik kepada teman adik-adik. Terus juga ada nih satu lagi, kita bisa menelpon, menanyakan kabar dari teman kita, saudara kita, dan masih banyak lagi ya contoh kita bagaimana memberikan kasih untuk orang lain. Mari adik-adik, kita lihat di sekeliling kita tuh ada banyak banget orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama meneruskan kasih Tuhan yang besar yang sudah kita punya kepada sesama kita. Dan tetap selalu meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk melakukannya ya adik-adik. Ingat tadi ada 3 kuncinya untuk melakukan. Yang pertama, ingat, mengingat terus kebaikan Tuhan, kasih Tuhan untuk kita. Yang kedua, terima. Kita terima terus kasih Tuhan, cinta Tuhan untuk hidup kita, supaya kita punya kekuatan untuk memberikan kasih. Yang ketiga adalah memberi kasih. Memberi kasih bagi sesama kita. Nah, semangat melakukan firman Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Super ayat kita hari ini di Yakub 34 ayat 19. Dia yang tidak memihak kepada pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Sekali lagi, super ayat kita dari Ayub 34 ayat 19.
Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dan super kebenaran kita, aku akan memperlakukan orang lain sama. Sekali lagi, super kebenaran kita, aku akan memperlakukan orang lain sama. Nah, yuk adik-adik kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang kasih daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, mengingat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, menerima cinta-Mu selalu dalam hidup kami sehingga kami bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melakukan firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tararareng. Saatnya kita kreatif time. Kreatif time kita simple dan gampang banget adik-adik. Kita menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Tapi ada sedikit challenge-nya ya, kalau cuma menyanyikan dalam bahasa Indonesia aja, easy peasy. Nah, adik-adik boleh mencari versi lain dari lagu tadi, dari lagu Yesus cinta semua anak itu, adik-adik boleh mencari versi lainnya ya. Misalnya mau nyanyi bahasa Inggris, boleh. Atau mau nyanyi bahasa Mandarin, boleh banget. Mau bahasa Korea, boleh, bahasa Jepang boleh, mau bahasa Prancis, mau bahasa India, bebas. Yang penting adik-adik cari bahasa lainnya dari lagu tadi, oke? Dari lagu Yesus cinta semua anak. Jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Senin pukul 9 malam. Kakak tunggu ya kreasi adik-adik. Oke adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dengan cara apa? Adik-adik bisa scan QR code berikut ini atau bisa juga dibantu oleh papa dan mama kamu. Oke adik-adik, kita akan menyimak pengumuman untuk ibadah Rocky minggu depan. Disimak dengan baik ya. Nah adik-adik, rangkaian ibadah Rocky hari ini sudah selesai. Kak Festi berharap adik-adik semuanya tetap sehat dan tetap semangat. God bless you semuanya. Bye-bye.